kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is so just in my mind. I guess it goes that. Salah. Perkenalkan, nama saya Renta Agriani Simarmata. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Robert Despès. Di sini saya akan membahas dua hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan model pengambilan keputusan, dan dua, apa saja yang terdapat di dalam klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Robert Despès. 1. Pengertian model pengambilan keputusan. Model adalah pencontohan yang mengandung unsur yang bersifat sederhana untuk dapat ditiru, atau jika perlu, pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya terhadap masalah yang akan dipecahkan dan diselesaikan itu. 2. Untuk memperjelas atau secara eksplisit mengenai hubungan signifikan di antara unsur-unsur itu. 3. Unsur merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antar variabel. Hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika. 4. Untuk memberikan penggolongan terhadap pengambilan keputusan. Berdasarkan pendekatan ilmu manajemen, untuk memecahkan masalah digunakan model matematika dalam menyajikan sistem menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Pada umumnya, model itu memberikan saran abstrak untuk membentuk komunikasi. Bahasa itu sendiri merupakan proses abstrak, sedangkan matematika merupakan bahasa simbolik khusus. Klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Robert Despès. Yang pertama, model matematika. Menggunakan teknik seperti misalnya linear program. Teori jaringan kerja disebut komputer dapat digunakan, begitu pula dengan kalkulator yang dapat digunakan sebagai alat penghitung saja, bukan seperti simulator. Yang kedua, model simulasi komputer. Merupakan tiruan dari kasus yang sesungguhnya, ada yang dibuat dengan peralatan dan ukuran yang sama persis dengan sesungguhnya. 3. Model pemainan opsional. Dalam model ini, manusia dijadikan objek yang harus mengambil keputusan. Informasi diperoleh dari komputer atau video game yang menyajikan masalah. Misalnya seperti pada permainan perang-perang atau war games, video memberikan informasi dan menyajikan masalah yang berupa datangnya musuh yang akan menyerang kita dengan menggunakan macam-macam penyerangan. Kita diminta mempertahankan diri dan menghancurkan musuh dengan peralatan yang telah disediakan pada video tersebut. Yang keempat, model verbal. Model verbal adalah model pengambilan keputusan berdasarkan analog yang lebih bersifat bukan kuantitatif. Dari analog itu kemudian dibuat dalihnya yang kemudian diterapkan untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan yang non-kuantitatif. Anthony Down memberikan contoh model verbal yang berupa atau menyingkirkan birokrasi, dan memandang birokrasi sebagai organisasi yang memiliki 4 ciri sebagai berikut. 1. Birokrasi merupakan lingkup yang cukup luas di mana peringkat tertinggi hanya mengetahui kurang dari setengah dari seluruh anggotanya secara pribadi. Ini berarti bahwa birokrasi itu menghadapi masalah administrasi substansional. Kedua, bagian terbesar dari anggotanya adalah karyawan yang penuh yang sangat mengantungkan diri pada kesempatan kerja dan gaji pada organisasi ini. Ini berarti pada anggotanya sangat terikat pada pekerjaan. Yang keempat, upah kenaikan pangkatnya, dan sebagainya itu sangat tergantung pada presentasi dan organisasi itu atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Yang keempat,
Sebagian besar dari hasil secara tidak langsung dinilai dalam pasaran presentasi kerja para anggota, karyawan, dan secara tidak langsung untuk ikut menentukan pasar hasil organisasi perusahaan. Dengan demikian, maka faktor inter atau fungsi dari faktor eksternal atau lingkungan ikut berperan dalam, karena itu perlu mendapatkan perhatian dan pengembalian keputusan yang dilakukan oleh pimpinan, maka analog terhadap berlakunya dalih dan faktor-faktor tersebut harus juga menjadi bahan pertimbangan. 5. Model fisik. Dalam menjalankan kebijakan pemerintahan, model fisik ini tidak begitu penting untuk dianalisis. Model ini misalnya model dalam rangka pembuatan bangunan atau tata kota. Dalam model pengambilan bangunan, misalnya berlaku model perencanaan jaringan atau model dan yang sejenisnya. Model ini merupakan serangkaian keputusan dalam program pembangunan dan pengembangan yang cukup kompleks. Bagian-bagian yang mana dapat dilakukan secara serentak dan arti tidak usah berurutan dari bagian-bagian mana yang mengerjakan bagian berikutnya. Ini merupakan tugas dan pengambilan keputusan seorang insinyur dari policy maker. Kesimpulannya adalah, pengambilan keputusan merupakan proses interaksi antara input-input sebagian bahan dari pembentukan suatu model keputusan yang terdiri atas 7 organisasi, kendali-kendali inter, karakteristik pelaksanaan, dan berbagai alternatif pemecahan masalah. Interaksi tersebut diharapkan akan menghasilkan output yang baik dan berupa pelaksanaan keputusan, pengadilan, dan umpan balik. Pengambilan keputusan baik keputusan pribadi maupun keputusan kelompok dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu keadaan lingkungan dan nilai-nilai kerap kali ditentangkan, pengaruh politik, emosialisme, tingkat pendidikan, dan model keputusan faktual. 5 faktor tersebut akan berpengaruh terhadap pembentukan suatu model. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang cukup, memuaskan, dan juga salah, saya mohon maaf. Terima kasih.